Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Para pembudidaya yang berhasil tiba di sini semuanya tidak mau kembali dengan tangan kosong setelah menerjang bahaya sebelumnya. Karena itu, tidak banyak diskusi yang bisa dilakukan. Beberapa dari mereka bahkan berjalan menuju lorong batu tanpa sepatah kata pun. Setelah beberapa saat mereka diam-diam menghilang ke lorong-lorong. Satu demi satu, mereka secara bertahap meninggalkan ruangan. Setelah melihat rombongan Wan Tianming memasuki sebuah lorong, para eksentrik iblis Dao dengan dingin saling melirik dan tidak menunjukkan tergesa-gesa untuk memasuki sebuah lorong. Adapun Grandmaster Zenith Yin, dia dengan dingin menatap dua tetua berpakaian putih yang masih duduk bermeditasi. Setelah ragu-ragu, dia mengeluarkan gelang terang berkilau yang terbuat dari 4 manik-manik seukuran ibu jari yang melepaskan cahaya biru samar. Ini adalah mutiara layar matron. Ini memiliki efek yang menakjubkan dari memantapkan pikiran dan melindungi jiwa. Dengan manik-manik ini, kamu akan dapat menjaga pikiranmu tetap jernih, bahkan jika bahaya dari batas ilusi fantastis meningkat beberapa kali lipat. Setelah dikatakan, Zenith Yin menyerahkan gelang itu kepada Han Li. Han Li senang dan menerima gelang itu sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Dia sudah lama mendengar tentang mutiara layar matron yang terkenal. Dikatakan bahwa dengan satu mutiara yang Anda miliki, satu mutiara jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diganggu oleh iblis batiniah mereka selama kultivasi. Han Li merasa benar-benar mengejutkan bagi Zenith untuk dengan murah hati memberinya gelang yang mengikat keempat harta agung ini agar dia berhasil melewati persidangan terakhir. Dari penampilan Zenith Yin yang enggan dan ragu-ragu, Han Li menganggap bahwa karena akan memalukan untuk segera merebutnya kembali, Zenith Yin pasti akan mengambilnya kembali setelah perburuan harta karun ketika tidak ada lagi yang bisa didapat. Namun, ada banyak desain jahat yang bersembunyi di dalam Heaven Void Hall. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir seperti Grandmaster Zenith Yin diam-diam diplot oleh Bon Sage. Han Li memiliki keraguan yang kuat tentang apakah master dalam namanya akan dapat meninggalkan Heaven Void Hall hidup-hidup. Han Li mengenakan gelang di depan Zenith Yin dan dengan hati-hati memeriksanya. Mutiaran layar matron tampaknya terbuat dari kayu dan emas, padahal sebenarnya tidak. Mereka juga membawa aroma berat yang mirip dengan kayu cendana. Ketika seseorang menciumnya, pikiran mereka menjadi jernih dan semangat mereka terbangun. Seperti yang diharapkan, itu luar biasa. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mutiara layar ini cukup untuk membuat Anda tetap aman. Tapi untuk memastikan keselamatanmu, teman mudahan harus membawa ini juga. Ini adalah jimat harta karun yang saya sempurnakan dari jarum Naitazure saya, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari harta sihir biasa. Silakan gunakan untuk melindungi diri Anda. Orang tua berjubah Konfusianisme mengeluarkan jimat biru dan menyerahkannya kepada Han Li sambil tersenyum. Sebuah jimat harta dari jarum Naitazure. Han Li awalnya tercengang ketika mendengar ini tetapi dia segera menjadi bersemangat. Ini adalah jimat harta karun dari seorang pembudidaya Nas Chainsaw, pada dasarnya tidak ada bandingannya dengan jimat harta karun sampah biasa. Meskipun cahaya ilahi dari pedang bambu petir miliknya sangat kuat, dia tidak bisa menggunakannya di setiap kesempatan. Dengan item ini, keamanannya akan sangat meningkat. Han Li mengambil barang itu dan dengan hormat mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, Men Huzi tanpa berkata-kata mengeluarkan sepotong baju besi hitam. Itu ditutupi sisik kilin perak dan tampak cukup berat. Ketika Zenith Yin melihat ini, hatinya tergerak dan ekspresi keserakahan sesaat muncul di wajahnya. Dia buru-buru berkata, "Saudara Men cukup murah hati, untuk memberikan harta yang terhormat ini, Royal Scale Plate, untuk kelangsungan hidup murid junior saya. Saya, gurunya, dan murid junior saya sangat berterima kasih." Men Huzi melirik Han Li dan berkata dengan ekspresi jahat,
saya memperoleh baju besi berharga ini lebih dari 100 tahun yang lalu, dan itu masih terbukti berguna bagi saya. Tapi karena seni iblis surgawiku telah mencapai tahap sukses besar, aku akan meminjamkan item ini kepada anak muda untuk perlindungan. Ketika saatnya tiba, Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya, atau yang lain, hehehe. Han Li tidak mampu menjaga penampilannya yang tenang setelah mendengarnya. Zenith Yin tampak kecewa sesaat ketika dia mendengar baju besi itu hanya dipinjamkan, tetapi dia segera tersenyum, berkata, "Bagus. Dengan harta ini, murid junior saya pasti akan tetap aman terlepas dari bahaya apa yang dia hadapi. Mari kita pergi mengambil harta kita. Lorong-lorong itu tidak akan tetap terbuka selamanya." Menhuzi dan Awam King Yi tidak keberatan dengan ini, tetapi mereka tidak bergerak untuk pergi. Sebaliknya, mereka pertama-tama melihat Han Li secara mendalam. Han Li terkejut sesaat sebelum tersenyum pahit. Tampaknya mereka takut dia akan berbalik dari ketakutan, jadi mereka akan melihatnya melewati lorong terlebih dahulu. Akibatnya, Han Li berjalan ke lorong dengan sedikit senyum. Segera setelah itu, 3 pembudidaya iblis Dao saling memandang sambil tersenyum, masing-masing berjalan ke salah satu dari 3 lorong lainnya. Ketika 2 lelaki tua berpakaian putih itu adalah satu-satunya yang tersisa di aula batu, lelaki tua berwajah kasar itu perlahan berbicara tanpa membuka matanya, "Tidakkah menurutmu tindakan para pembudidaya iblis Dao agak aneh?" Nada suaranya terasa sedikit sinis. Pria tua berwajah ramah itu mengerutkan kening dan setuju, meskipun eksentrik tua itu menggunakan metode untuk mengganggu pengintaian kami, tampak dari ekspresi mereka bahwa mereka sangat menghargai anak muda pembudidaya formasi inti awal itu. Selain itu, mereka bahkan memberinya beberapa item untuk perlindungan. Setelah pertukaran ini, keheningan kembali. Pria tua berwajah kasar itu bertanya dengan ekspresi muram, "Bagaimana menurutmu?" Satu-satunya hal yang eksentrik tua itu adalah manfaat. Dan satu-satunya hal yang akan menggerakkan mereka adalah kuali surgawi di aula dalam. Anak muda formasi inti itu seharusnya bisa membantu mereka merebut harta karun itu. Pria tua berwajah ramah itu dengan ragu-ragu menjawab. Seandainya Han Li mendengarnya, dia pasti tidak bisa berkata-kata. Kedua orang ini benar-benar licik. Dengan hanya beberapa kata, mereka hampir berhasil menebak kebenarannya. Ini akan mengakibatkan ketakutan dan rasa hormat Han Li jika dia ada di sana. Rebut kuali surgawi. Mereka masih melamun tentang ini. Kecuali seseorang memiliki binatang roh yang telah lama punah dari laut bintang yang tersebar, segala upaya akan sia-sia. Kalau tidak, Master Sage Bintang Surgawi akan merebutnya beberapa generasi yang lalu. Pria tua berwajah kasar itu berbicara dengan jijik. Itu bisa terjadi. Mungkin ada beberapa individu ambisius yang memasuki hutan belantara, menghabiskan waktu dan usaha untuk sepotong kesempatan. Lagi pula, dalam kejadian terakhir aula surgawi, kuali surgawi hampir direbut. Meskipun orang itu baru saja berhasil membuka tutupnya pada saat terakhir dan bahkan pil surgawi mereka dirampok oleh orang lain, Wan Tianming memang memiliki kesempatan, mengingat ulat sutra emasnya. Karena seperti itu, sebaiknya kita diam-diam mengikuti mereka untuk berjaga-jaga. Akan lebih baik jika mereka tidak mendapatkannya. Jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan harta itu, kita tidak bisa membiarkan pil surgawi jatuh ke tangan mereka. Tentu saja, Han Li tidak tahu bahwa dia telah membangkitkan perhatian 2 tetua penegak Istana Bintang. Saat ini, dia sedang menaiki tangga batu kapur yang melingkar dengan ekspresi takjub. Tidak lama setelah dia memasuki lorong, dia bertemu dengan tangga batu spiral yang tak berujung. Dia masih belum mencapai akhir bahkan setelah berjalan beberapa waktu. Keingintahuan Han Li semakin kuat. Seberapa jauh tempat ini mencapai? Menenangkan keraguan di hatinya, Han Li terus menaiki tangga dengan tenang. Setelah memanjat 400 meter lagi, Han Li melihat secercah cahaya.
Dengan semangat yang baru terbangun, dia mempercepat langkahnya dan akhirnya tiba di pintu keluar. Hati Han Li tergerak ketika dia melihat sekilas apa yang terbentang melewati pintu keluar. Dia buru-buru melangkah. Dia tiba di bawah langit kuning gelap yang suram. Itu dipenuhi dengan awan kelabu dan tidak memiliki matahari. Itu adalah dunia silinder yang sangat besar. Luasnya mencapai sekitar 4.000 meter. Pada pandangan pertama, itu tampak agak sempit karena perbatasan dunia dilapisi dengan dinding kabut tebal yang tidak bisa dilihat. Dia berdiri di celah dinding kabut di mana jembatan batu giok putih sepanjang 40 meter mengambang di udara. Jembatan itu sangat indah dan diukir dengan naga dan burung phoenix. Itu mengarah ke paviliun persegi panjang yang melayang di tengah area. Paviliun 2 lantai tingginya lebih dari 100 meter dan dibangun seluruhnya dari batu giok. Itu bersinar dari udara seolah-olah itu adalah istana dari akhirat. Sebuah papan nama emas tergantung dari pintu masuknya dengan kata-kata, Paviliun Cahaya Harta Karun, yang ditulis dalam naskah kuno. Han Li tidak buru-buru menginjakkan kaki di jembatan dan malah dengan hati-hati memeriksa paviliun. Meskipun paviliun itu tidak besar, fluktuasi ki spiritual yang sangat dalam terpancar dari dalam, dan lapisan fluorescen putih menyelimuti bangunan itu. Tampaknya formasi mantra yang sangat tangguh didirikan di sana. Han Li akhirnya mulai bergerak, perlahan melangkah melintasi jembatan batu giok dan menuju paviliun cahaya harta karun. Ketika Han Li mencapai titik tengah, dia hanya bisa melirik ke bawah jembatan. Jurang hitam tak berujung yang memasuki pandangannya membuat hatinya sedingin es. Sementara Han Li biasanya sabar, pemandangan ini menyebabkan pikirannya bergoyang, membuatnya linglung. Setelah memaksa dirinya untuk melihat lebih dalam dan mengabaikan perasaan tidak nyamannya, dia berbalik tanpa mendapatkan apa-apa. Meskipun memiliki indera spiritual yang luar biasa, dia tidak dapat mengetahui apapun tentang jurang maut. Setelah itu, Han Li melanjutkan perjalanannya. Begitu dia semakin dekat ke paviliun, ukuran sebenarnya terungkap, muncul setidaknya 4 kali lebih besar dari bangunan biasa. Pintu masuknya adalah pintu melengkung yang tingginya 6 meter dan ditutupi layar cahaya kuning. Setelah Han Li tiba di depan, dia memeriksa layar cahaya dan memiringkan kepalanya untuk berpikir. Dengan kilatan cahaya biru, tangannya tertutup cahaya pedang. Dia dengan ringan menyentuh layar cahaya dengan jarinya. Layar cahaya berdesir, tapi itu memungkinkan cahaya pedang masuk tanpa perlawanan sedikit pun. Han Li merasa sedikit terkejut dengan ini. Dia kemudian menarik cahaya pedang biru dan memasukkan lengannya ke dalam cahaya kuning. Rasanya sedikit dingin seolah-olah lengannya dikelilingi oleh air. Tanpa ragu-ragu lagi, Han Li melangkah maju, menghilang ke penghalang cahaya. Tapi setelah dia memasuki pintu melengkung, Han Li berdiri di tempat dengan ekspresi heran. Dia melihat deretan meja giok putih bundar setinggi sekitar 1 meter, masing-masing dengan ukuran berbeda. Permukaan mereka ditutupi penghalang cahaya yang berkedip-kedip dari semua warna seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Tatapan Han Li terfokus, mengungkapkan kegembiraan. Ketika Han Li pertama kali melihat kata-kata, Paviliun Harta Karun, dia sudah menduga bahwa dia telah menemukan keberuntungan besar. Paviliun ini kemungkinan besar berisi harta karun kuno. Namun, tampaknya paviliun itu sepi. Tampaknya semua orang yang tiba di sini pergi ke lantai 2 atau sudah memilih harta karun kuno dan melanjutkan perjalanan. Dengan pemikiran itu, Han Li memeriksa meja giok. Seperti yang dia duga, ada meja giok yang tidak memiliki item dan penghalang cahaya. Dan tangga ke lantai 2. Han Li sedikit bingung. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan tidak dapat menemukannya. Setelah melihat sekeliling beberapa kali dengan penuh minat, Han Li melihat meja batu giok yang sangat tidak biasa. Meja giok ini berada di belakang lantai pertama dan muncul sendirian. Itu sangat halus dan diukir dengan tanda jimat yang dalam dan samar.
Han Li memeriksanya beberapa kali dan mengambil dari pengetahuannya sendiri tentang formasi mantra untuk menyimpulkan itu adalah formasi transportasi sederhana dengan bentuk yang aneh. Dia kemudian perlahan berjalan melewati deretan meja batu giok dan menatap harta karun kuno yang dikandungnya. Setelah melihat mereka, Han Li mengerutkan kening. Bukankah harta karun kuno ini terlalu kurang? Setelah melihat beberapa puluh meja giok, Han Li benar-benar kehilangan minatnya. Dia berdiri di tempat, bergumam pada dirinya sendiri dengan tangan bersilang dan ekspresi ragu. Barang-barang di meja batu giok tidak layak disebut harta karun kuno. Mereka semua adalah tombak dari gaya kuno. Meskipun mereka semua memancarkan berbagai warna ki kuno, Han Li dengan jelas memahami bahwa barang-barang ini hampir setara dengan pedang terbang dan harta sihir pedang yang digunakan di masa sekarang. Kemampuan mereka tidak akan terlalu luar biasa. Tentu saja, mereka tidak bisa dikatakan tidak berguna. Tapi dengan pedang penghangat awan bambu yang dimilikinya, barang-barang di lantai ini tidak begitu menarik baginya. Dia menginginkan harta karun kuno yang memiliki kemampuan luar biasa seperti keranjang bunganya. Meskipun dia memikirkan ini, dia memaksa dirinya untuk melihat-lihat semua barang di lantai karena takut dia akan melewatkan sesuatu. Han Li menghela nafas dan berjalan ke formasi transportasi tanpa ragu-ragu. Dia percaya bahwa barang-barang di lantai 2 harusnya berbeda. Setelah menempatkan beberapa batu roh pada formasi transportasi, Han Li tiba di lokasi baru dengan kilatan cahaya putih. Ini adalah lantai 2 paviliun cahaya harta karun. Han Li melihat ke depannya dengan mata menyipit. Ruangan itu tidak besar. Terlepas dari penghalang cahaya bulat besar di depannya, tidak ada yang lain di ruangan itu. Penghalang cahaya tingginya sekitar 40 meter dan melayang sekitar 3 meter di atas tengah ruangan, bersinar dengan cahaya biru yang lembut. Beberapa puluh harta kuno yang berbeda dengan tenang melayang di dalamnya. Ada gulungan, ubin batu giok, mangkuk sedekah, dan spanduk hitam serta banyak item lain yang belum pernah dilihat Han Li sebelumnya. Tidak ada item duplikat untuk dibicarakan. Ketika Han Li melihat ini, dia senang dan tahu dia telah datang ke tempat yang tepat. Namun, barang-barang ini dipajang secara terbuka. Jika mereka begitu mudah diambil, mereka tidak akan tetap berada di sana pada saat dia tiba. Dengan pemikiran itu, Han Li perlahan berjalan menuju bola cahaya dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah dengan cepat mengitarinya beberapa kali, dia berhenti dan membuka mulutnya, meludahkan pedang biru sepanjang 1 inci. Itu berputar di atas kepalanya berkali-kali sebelum menghantam bagian bawah penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya biru. Peng! Secercah cahaya biru muncul dari tempat cahaya pedang berusaha menembus penghalang cahaya. Cahaya pedang itu kemudian segera ditolak, tanpa meninggalkan bekas. Han Li tidak terlalu terkejut dengan ini. Ini hanya menunjukkan betapa berharganya harta karun kuno itu. Dengan ekspresi bersemangat, Han Li membuka mulutnya dan menyemburkan 8 pedang kecil lagi. 9 pedang melepaskan jeritan panjang di atasnya dan digabungkan menjadi pedang biru besar. Pukul! Han Li dengan lembut berteriak. Pedang besar itu menghantam penghalang cahaya dengan momentum pemecah gunung. Ledakan! Dalam sekejap pedang besar itu menyentuh penghalang, sebuah lubang berukuran besar muncul. Han Li mengungkapkan sedikit kebahagiaan, tetapi sebelum dia bisa bergerak, kekuatan besar tiba-tiba menerbangkan pedang besar itu dari penghalang cahaya. Dengan kilatan cahaya biru, penghalang cahaya kembali normal. Han Li tercengang. Dia kemudian memeriksa kembali bola cahaya dengan ekspresi suram dan dengan dagu di tangan. Tidak lama kemudian, ekspresi Han Li menjadi rileks dan dia tersenyum tipis. Dia menunjuk ke arah pedang besar itu, membuatnya terurai kembali menjadi 9 pedang kecil dengan cincin yang jelas. Setelah mengembalikannya ke tubuhnya, dia meraih pinggangnya dan mengeluarkan kantong binatang roh kumbang pemakan emas tanpa ragu sedikit pun.
Dengan dengungan keras, kawanan serangga emas dan perak berbondong-bondong keluar dari kantong. Han Li bersiul dengan nada rendah, menyebabkan segerombolan serangga menyerbu ke arah bola cahaya. Dalam sekejap, serangga telah menutupi bagian bawah penghalang cahaya. Hanya dalam beberapa saat, kawanan serangga itu dengan paksa menggerogoti lubang berukuran 1 meter dari penghalang cahaya. Cahaya biru berkembang dari penghalang cahaya, menyebabkan lubang bundar terdistorsi dan menyusut. Penghalang itu pulih dengan kecepatan yang lebih besar daripada yang bisa dihancurkan oleh kumbang pemakan emas. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak berani menunda. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya biru ramping dan dengan cepat terbang ke dalam lubang sebelum ditutup. Cahaya biru memudar di dalam penghalang cahaya untuk mengungkapkan Han Li. Dia dengan lembut melayang di antara banyak harta kuno di dalam bola cahaya. Aura kuno mereka menyebabkan dia merasa agak bersemangat. Namun, Han Li tidak berani menunggu terlalu lama dan buru-buru melepaskan indera spiritualnya dalam upaya untuk menyelidiki intensitas ki spiritual harta kuno. Dia segera memasang ekspresi pahit. Perasaan spiritualnya sebenarnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya di dalam penghalang. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan pengalaman dan intuisi untuk memilih harta karun. Tanpa pilihan lain, Han Li hanya bisa memelototi item dengan mata melebar. Pisau yang aneh. Tidak, itu jelas merupakan harta karun kuno yang ofensif. Itu tidak langka. Medali komando. Tidak. Itu diukir dengan gambar binatang aneh. Itu harus sama dengan lukisan gulungan burung yang dibekukan dan berisi jiwa-jiwa binatang buas. Snare drum. Apa ini? Saya tidak bisa melihat kegunaannya. Mari kita lupakan saja. Satu persatu, Han Li menghilangkan harta karun kuno yang tidak akan dia pilih. Akhirnya, Han Li mempersempit pilihannya menjadi 3 item, cermin oval emas, rantai 5 pita tembaga berwarna berbeda, dan jubah merah tua lebar. Han Li memiliki alasan sendiri mengapa dia memilih mereka. Tak perlu dikatakan untuk cermin emas, harta sihir tipe cermin masing-masing memiliki kemampuan unik dan luar biasa. Han Li tidak ingin mewariskan harta yang begitu kuat. Adapun rantai 5 pita tembaga berwarna berbeda, mereka secara bersamaan mengandung 5 elemen. Meskipun dia tidak tahu kemampuannya, itu tidak mungkin lemah. Dan untuk jubah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.